بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anakku siswa kelas 3 SD Islam Imam Syafi'i Sangatta? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sampai hari ini dan seterusnya kalian selalu semangat untuk belajar. Baiklah anak-anakku, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita membaca doa agar apa yang kita pelajari bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anakku, alhamdulillah pada hari ini, pada pagi ini kita akan menyelesaikan tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran yang terakhir, yaitu pembelajaran yang ke-6. Artinya subtema 3 akan berakhir pada hari ini, insya Allah. Pada pembelajaran yang ke-6, yaitu pembelajaran yang terakhir pada subtema yang ketiga, kita akan membahas 1, kalimat saran, 2, pentingnya menghormati orang lain, 3, operasi bilangan cacah. Anak-anakku, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran yang ke-6, 1, kalimat saran. Ayo membaca. Judul bacaan kita pada pembelajaran hari ini yaitu wabah demam berdarah. Perhatikan ya anak-anakku teks bacaan di bawah ini. Ayah Dayu terserang demam berdarah. Tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Kepalanya terasa berat. Perutnya mual dan ingin muntah. Ada bintik-bintik merah di kulitnya. Tetangga Dayu pun segera membawanya ke rumah sakit. Demam berdarah, penyakit berbahaya dan mudah menular. Nyamuk demam berdarah adalah penyebar penyakit demam berdarah. Nah, inilah gambar yang harus kita lakukan untuk menghambat atau memutus mata rantai penyebaran nyamuk demam berdarah. Seluruh warga membersihkan lingkungan. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Mereka juga melakukan pengasapan atau sering disebut fogging. Anak-anakku, kalian bisa melihat gambar di atas, yaitu menguras. Menguras artinya
kalian menguras tempat air di mana di situ terdapat air yang banyak, misalkan air pada bak mandi, tempat penampungan air, dan yang lainnya. Menutup, yaitu menutup penampungan air dan mengubur barang-barang yang dapat menampung air. Jadi barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai di luar sehingga menyebabkan tergenangnya air ketika hujan harus dikubur karena akan menyebabkan datangnya atau jentik nyamuk bertelur. Itulah anak-anakku cara melakukan 3M untuk mengurangi atau memutus mata rantai penularan nyamuk demam berdarah. Ayo berlatih. Anak-anakku, dari bacaan di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apa masalah yang ada pada teks di atas? Jawabannya apa? Ya, Ayah Dayu terserang demam berdarah. Nomor 2. Apa yang dilakukan warga untuk mengatasinya? Seluruh warga membersihkan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan menguras? Menguras adalah mengeluarkan air dari wadahnya, misalnya menguras bak mandi. Nomor 4. Apa yang dimaksud dengan menutup? Menutup artinya menjadikan suatu wadah menjadi tidak terbuka. Misalnya, menutup segala tempat yang bisa menampung air. Nomor 5. Apa yang dimaksud dengan mengubur? Mengubur adalah memasukkan ke dalam lubang tanah, kemudian menutupnya kembali. Itulah anak-anakku beberapa pertanyaan dari bacaan yang telah kita bahas di depan. Tugas ke-1. Anak-anakku, silahkan kalian kerjakan tugas yang pertama, yaitu menulis kalimat saran pada halaman 135 sampai 136. Kalian baca terlebih dahulu kalimat atau teks bacaan sebelumnya. Nah, nanti di situ ada teks bacaan wabah demam berdarah. Silahkan kalian jawab pertanyaan, 5 pertanyaan, dan menulis kalimat saran. Materi selanjutnya. 2. Pentingnya menghormati orang lain. Dalam bertetangga, kita wajib tolong-menolong. Semua orang harus membantu orang lain yang kesulitan. Ketika Ayah Dayu sakit demam berdarah, tetangganya banyak yang menjenguk ke rumah sakit. Dayu selalu menemani ayahnya di rumah sakit sepulang sekolah. Teman-teman Dayu juga banyak yang menjenguk Ayah Dayu di rumah sakit. Di sana mereka melihat Dayu sedang duduk sendirian dengan muka sedih. Dayu merasa sedih karena ayahnya sakit. Teman-temannya pun menghibur dan mendoakan Ayah Dayu agar segera sembuh. Dayu sangat berterima kasih karena teman-temannya sangat peduli terhadap ayahnya. Anak-anakku, coba kalian kerjakan tugas 2, yaitu halaman 136, menulis kewajiban. Kalian kerjakan tugas tersebut sesuai dengan bacaan sebelumnya, yaitu pentingnya menghormati orang lain. Materi selanjutnya. 3. Operasi bilangan cacah. Anak-anakku, perhatikan teks bacaan di bawah ini.
Ayo berlatih. Hari ini Dayu harus menyiapkan pesanan bibit bunga sedap malam. Lani membantu Dayu menyiapkan semuanya. Lani senang dapat membantu Dayu. Lani pun senang dapat membuat Dayu bergembira lagi. Ada 800 buah bibit sedap malam yang harus dikirim. Ibu Dayu sudah menyiapkan beberapa kotak kardus. Setiap kardus harus berisi bunga sedap malam yang sama banyaknya. Pertanyaannya, berapa kardus yang dibutuhkan? Berapa banyak bibit dalam setiap kardus? Buatlah dua kemungkinan jumlah kardus yang dibutuhkan dan banyaknya bibit dalam setiap kardus. Maka kemungkinan jawabannya ada dua, seperti berikut. 1. 2 kardus yang berisi 400 bibit bunga sedap malam. Kemungkinan yang kedua yaitu 4 kardus dengan kemungkinan atau dengan isi 200 bibit bunga sedap malam. Jadi apabila bibit bunga sedap malam itu dikirim dengan 2 kardus, maka setiap kardus akan berisi 400. Jika bunga sedap malam itu akan dikirim dengan 4 kardus, maka setiap kardus akan berisi 200 bibit bunga sedap malam. Itulah anak-anakku dua kemungkinan jawaban yang telah kita bahas. Ayo mencoba. Dapatkah kamu menggunakan permasalahan di atas dengan jumlah bibit yang berbeda? Tentukan banyak bibit yang harus dikirim. Tentukan banyak kardus yang digunakan. Tentukan banyak bibit dalam setiap kardus. Inilah anak-anakku 5 kemungkinan banyak bibit yang harus dikirim dalam jumlah yang berbeda-beda. Misalkan jika kardus yang digunakan adalah 2 kardus, maka banyaknya bibit yang ada di kardus tersebut yaitu sebanyak 500. Kemungkinan yang kedua, jika kardus yang digunakan ada 4, maka banyak bibit dalam kardus tersebut yaitu 250. Yaitu 250 dikali 4 sama dengan 0 kali 4, 0. 5 kali 4, 20. Simpan 2. 2 kali 4, 8. Tambah 2, 10. Jadi 1000. Selanjutnya nomor 3. Jika kardus yang digunakan adalah 5, maka banyaknya bibit di setiap kardus adalah 200. Nomor 4. Jika kardus yang digunakan 8 kardus, maka banyak bibit pada tiap kardus adalah 125. Yang terakhir, jika kardus berjumlah 10 kardus, maka banyak bibit setiap kardus adalah 100. Jadi 1000 ini adalah perkalian dari 10 kardus ini dikali 100 bibit. Ini ya, 100 bibit. Itulah anak-anakku 5 kemungkinan yang bisa kita buat dari banyaknya bibit yang harus dikirim. Selanjutnya anak-anakku kerjakan tugas halaman 137, membuat
alternatif jumlah. Silahkan kalian diskusikan dengan orang tua kalian cara membuat alternatif jumlah tersebut. Baiklah anak-anakku, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.